Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Ridwan dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil audit kami tentang inventory. Sebelumnya, perkenalkan saya Aulia Lemba sama ketua kelompok dan juga ada anggota saya yaitu Christine Fortunada dan juga Husna Fatimah. Oke, yang pertama itu di sini ada prosedur dengan pengujian internal kontrol. Yang pertama adalah periksalah apakah terdapat nomor kode produk untuk tiap produk yang di stok dan dijual oleh perusahaan. Hasil dari audit kami yaitu di mana tidak ditemukannya nomor kode produk untuk tiap produk yang di stok dan dijual oleh perusahaan pada tabel inventory. Lalu kita cek terlebih dahulu ke ACL-nya untuk memastikan. Yang pertama itu kita ke inventory, lalu kita ke analyze. Dari analyze kita ke country record. Lalu kita masukkan rumusnya yaitu product number sama dengan tanda kutip, spasi tanda kutip. Lalu kita verify. Klik OK. Klik OK lagi. Oke, hasilnya adalah tidak ada nomor kode produk pada inventory ini. Lalu yang kedua, di sini pertanyaannya itu periksalah apakah terdapat duplikat pada penomoran kode tersebut. Jadi kita mencari tahu apakah ada duplikasi atau tidak, dan hasilnya itu tidak ditemukannya duplikasi pada penomoran kode tersebut pada tabel inventory. Untuk memastikannya kita bisa buka ACL terlebih dahulu. Yang tadi kita keluarkan dulu, ya kita exit, lalu ke bagian analyze, lalu look for duplicates. Lalu kita pilih product number di duplicate on-nya. Iya, lalu klik OK. Lalu yang list fields-nya kita pilih produk description. Klik OK. OK lagi. Oh ya, jangan lupa kita pastikan outputnya itu screen dulu. Ya, langsung klik OK. Ya, di sini hasilnya adalah tidak ada duplikat yang terdeteksi untuk penomoran kode inventory-nya. Lalu yang ketiga ini periksalah konsistensi pada pemberian nomor kode produk tersebut. Hasil dari audit kami ini dengan menggunakan GAPS ditemukan 151 GAPS range dan 170.019.297 nomor produk yang hilang. Untuk membuktikannya kita buka ACL kembali. Kita keluarkan dulu yang duplikatnya. Lalu kita ke analyze. Lalu pilih look for gaps. Lalu kita pilih yang product number. Ya, klik OK. Pastikan terlebih dahulu outputnya screen ya. Oke, kalau udah screen kita bisa OK. Ya, ini hasilnya, di mana terdapat 151 gaps yang terdeteksi, dan juga ada produk yang hilang sebanyak 170.019.297. Lalu yang nomor 4, pertanyaannya periksalah apakah semua produk sudah diberi nama atau deskripsi produk secara lengkap. Hasil dari audit kami, semua produk sudah diberi nama dan atau deskripsi produk secara lengkap. Untuk memastikannya kita bisa buka ACL terlebih dahulu. Jangan lupa untuk dihapus dulu ya. Lalu kita ke analyze lagi. Kita menggunakan analyze. Lalu kita ke summarize. Lalu summarize on-nya itu kita pilih product number. Ya, klik OK. Lalu untuk others fields-nya kita pilih yang produk description. Iya, OK. Setelah habis itu kita pastikan dulu outputnya.
Oke, screen. Ya, lalu klik OK. Ya, hasilnya adalah sebanyak 152 record, yang artinya bahwa semua produk sudah diberi produk description-nya. Lalu yang kelima, yang kelima itu periksalah apakah semua produk sudah terdapat harga jual dan harga belinya. Di sini hasil analisis kami bahwa semua produk sudah terdapat harga jual dan harga belinya. Untuk memastikannya kita bisa buka acaranya kembali. Yang ini kita hapus dulu. Lalu kita ke analyze lagi. Lalu kita menggunakan count records. Count record. Ya, karena kita mau memastikan apakah unit cost dan sales price itu ada. Kita buka if-nya, lalu kita ketik rumusnya itu unit cost. Unit cost sama dengan 0. And sales price sama dengan 0. Kita bisa verify terlebih dahulu. Oke, kita klik OK lagi. Kita klik OK. Oke, hasilnya adalah no record, no record, yang artinya semua produknya ini sudah terdapat harga jual dan harga beli. Lalu yang keenam itu apakah setiap barang memiliki batas minimum stok atau iron stock? Hasil analisis kami ditemukan bahwa produk yang memiliki batas minimum stok ada 3 produk. Untuk memastikan kita bisa buka kembali ACL-nya. Lalu kita ke analyze menggunakan count record. Kita masukkan rumusnya yaitu min QTY atau reorder point-nya. Kita menggunakan lebih kecil sama dengan 0. 0. Ya, oke, lalu kita verify terlebih dahulu. Oke, klik OK. Ya, hasilnya ada 3 record. Kita bisa klik terlebih dahulu untuk melihat produknya. Jadi hasil analisis kami bahwa produk yang memiliki batas minimum itu ada 3 produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Husnul Fatimah. Ya, untuk yang selanjutnya itu kita akan memeriksa apakah ada produk yang sudah dipesan kembali dalam jumlah banyak, namun stok yang tersedia di atas iron stock. Nah, hasil analisis kami, data ditemukan produk yang sudah dipesan kembali dalam jumlah banyak dan di atas iron stock sebanyak 105 record. Untuk membuktikannya, kita akan menggunakan ACL. Pertama itu ya, kita hapus dulu. Menggunakan inventory. Ya. Hapus filter, ya, lalu analyze. Kemudian kita pilih statistikal, lalu profile. Untuk profile fieldnya kita masukkan reorder point, lalu OK, lalu kita klik if, kita masukkan rumusnya itu quantity on hand lebih besar dari reorder point. Verify, lalu OK. Ya, OK. Nah, didapati terdapat 105 record. Jadi, produk yang sudah dipesan kembali dalam jumlah banyak dan yang di atas iron stock ada 105 record. Yang selanjutnya ini untuk menguji asersi eksistensi persediaan. Buatlah daftar saldo persediaan untuk periode laporan keuangan, lalu lakukan dengan hasil stock outnya barang. Lakukan tracebacks jika sales order dilakukan setelah tanggal laporan. Nah, hasil analisis dari kami ternyata tidak ditemukan adanya sales order yang dilakukan setelah tanggal laporan, yaitu setelah tanggal 31 Desember 2000 dengan hasil stock outnya barang pada sistem ACL. Untuk membuktikannya, kita buat terlebih dahulu ya daftar saldo persediaan.
Caranya itu kita relasikan dulu tabel inventory dengan Apex Trans. Ya, add table, Apex Trans. Ya, kemudian kita relasikan antara product number yang ada di inventory dengan yang ada di Apex Trans. Baik, finish. Ya, selanjutnya kita klik data, lalu extract data, field, extract field, lalu kita masukkan ada product number, lalu description, product, lalu kita masukkan juga untuk dari tabel Apex Transnya itu kuantitinya, ya, lalu ke tabel inventory lagi, kita ambil unit cost, dan sales price. Lalu oke. Lalu dinamai daftar saldo persediaan. Lalu oke. Kemudian kita akan menambah kolom untuk harga jual dan harga pokok. Kolom XPR. Lalu untuk harga jual caranya itu quantity, ya, quantity dikali dengan sales price. Untuk save as kita namain harga jual. Verify. Oke. Kemudian juga kita add kolom lagi untuk harga pokok. Caranya itu quantity dikali dengan unit cost. Diberi nama harga pokok. Verify. Oke. Ya. Dan selanjutnya ini kita akan melakukan trace back, ya. Caranya itu ya, kita bisa juga menggunakan dari tabel daftar saldo persediaan juga bisa. Boleh diklik, ya. Lalu pilih analyze, ya, kemudian summarize. Summarize on-nya kita pilih product number dan product description. Untuk other field-nya kita masukkan unit cost dan juga sales price. Ya, begitu juga untuk subtotal field-nya juga. Untuk if-nya itu, ya, karena, oh ya, sebelumnya kita harus merelasikan dulu, ya, tabel daftar saldo persediaan itu dengan tabel inventory, ya. Table, inventory, lalu kita akan relasikan product number-nya. Finish, ya, summarize on-nya product number dan product description, other field-nya sales price dan juga unit cost, lalu total field-nya juga sama, sales price unit cost, lalu untuk if-nya itu kita menggunakan tabel inventory, yaitu price date, ya, price date lebih besar dari 31 Desember 2000. Oke, verify, verification is valid, oke. Lalu oke. Ya, jadi diketahui bahwa tidak ditemukan adanya sales order yang dilakukan setelah tanggal laporan, yaitu setelah tanggal 31 Desember 2000 dengan sales of barang pada sistem channel. Ya, selanjutnya untuk asersi kelengkapan dan cut off, ya. Sini kita akan memeriksa apakah nilai persediaan pada daftar pendukung persediaan apakah sudah tercakup seluruhnya pada laporan keuangan. Nah, setelah kami analisis, ternyata ditemukan bahwa nilai persediaan pada daftar pendukung persediaan sebesar 680.479,49 sama hasilnya dengan yang ada di laporan keuangan perusahaan, sehingga tidak terdapat kemungkinan salah saji material untuk akun persediaan ini.
Dan untuk membuktikannya kita bisa menggunakan ACL ya. Ya, close terlebih dahulu. Kita menggunakan tabel inventory, lalu kita menggunakan field-nya itu yang inventory value at cost. Di blok, lalu analyze, total field. Ya, hasil sama yaitu 680.479,94. Sama dengan yang ada di laporan keuangan PT sampel. Ya, selanjutnya yaitu kita akan memeriksa apakah ada pembelian barang yang dilakukan setelah akhir tahun namun dilaporkan sebagai mutasi dan stok tahun tersebut. Nah, untuk hasil analisis kami, ternyata tidak ditemukan adanya pembelian barang yang dilakukan setelah akhir tahun pelaporan keuangan, yaitu setelah 31 Desember 2000, pada tabel AP Trans yang dilakukan sebagai mutasi dan stok tahun tersebut. Ya, untuk membuktikannya kita bisa menggunakan tabel inventory ya. Ya, lalu analyze, edge, kita pilih edge. Ya, untuk H1-nya kita pilih cost date, lalu cut off date-nya 31 Desember 2000. Totalnya kita makainya kita pilih dari tabel yang AP Trans ya. Kita add all, oke. If-nya menggunakan dari tabel AP Trans, yaitu invoice date lebih besar dari 31 Desember 2000. Verify, oke. Oke. Ya, ternyata tidak ditemukan ya adanya pembelian barang yang dilakukan setelah akhir tahun pelaporan pada tabel AP Trans yang dilakukan sebagai mutasi dan stok akhir tersebut. Selanjutnya, kita akan memeriksa apakah ada penjualan barang yang dilakukan setelah akhir tahun namun dilakukan sebagai mutasi barang keluar pada tahun tersebut. Nah, hasil analisis kami ternyata tidak ditemukan adanya penjualan barang yang dilakukan setelah akhir tahun pada laporan keuangan, yaitu setelah 31 Desember 2000 pada tabel AR yang dilakukan sebagai mutasi dan stok tahun tersebut. Untuk membuktikannya kita juga tetap menggunakan ACL. Caranya itu tabel inventory, lalu analyze. Ya, kita relasikan terlebih dahulu ya dengan AR. Oke, untuk relasinya kita untuk tabel inventory kita menggunakan price date dan untuk AR-nya itu date. Lalu finish, lalu klik analyze, lalu edge, lalu H1-nya kita ganti price date, cut off-nya 31 Desember 2000. Untuk profitnya kita pakai dari tabel AR. Nah, oke, if-nya dari tabel AR juga, yaitu invoice date lebih besar dari 31 Desember 2000. Oke. Ya, hasilnya nol record ya. Jadi tidak ditemukan adanya penjualan barang yang dilakukan setelah akhir tahun pelaporan keuangan, yaitu setelah 31 Desember 2000 pada tabel AR. Dilaporkan sebagai mutasi dan stok tahun tersebut. Ya, untuk selanjutnya kita akan ke asersi akurasi ya. Akan memeriksa apakah terdapat nilai unit cost yang nilainya negatif. Nah, hasil analisis dari kami ternyata ditemukan terdapat nilai unit cost yang nilainya negatif sebanyak 3 record, yaitu dari produk description latex semi gloss granula dengan unit cost yang minus 6,87, lalu juga produk descriptionnya 5 pieces garden tool set dengan unit costnya minus 6,8, dan juga produk descriptionnya 7 pieces kitchen tool set besar minus 3,1. Untuk membuktikan hasil tersebut, kita menggunakan ACL. Ya, close terlebih dahulu. Ya, tabel inventory lalu ke analysis, count report, if kita menggunakan rumusnya itu unit cost
kurang dari 0 untuk membuktikan apakah ada unit cost yang nilainya negatif. Verify. Oke. Ya, ternyata diketahui ada 3 record ya. Kita coba buka apa saja produknya. Ya, ternyata ada latex semi gloss gelap, juga ada 5 pieces garden tool set, dan juga ada 7 piece kitchen tool set. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Christine. Terima kasih. Oke, berikutnya masuk ke dalam asersi akurasi yang kedua, periksalah apakah terdapat sales price yang nilainya negatif. Setelah diperiksa oleh auditor, tidak ditemukan sales price yang nilainya negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa sales price tidak ditemukan salah saji material. Kita bisa menelusurinya di dalam ACL. Sebelumnya kita close dulu count-nya. Kemudian kita klik toggle inventory, kita bersihkan filternya. Kemudian kita buka analyze, count record, kita masukkan rumus if, kita masukkan sales price kurang dari 0. Kemudian kita verify, expression is valid, oke, kemudian kita klik oke. Nah, di sini didapati bahwa no record match, berarti tidak ada sales price yang nilainya negatif. Kita bisa buka, di sini tidak ada product description yang nilai salesnya negatif. Kemudian kita lanjut ke asersi akurasi yang ketiga, periksalah apakah terdapat jumlah stok yang nilainya negatif. Nah, setelah diperiksa, ditemukan terdapat jumlah stok yang nilainya negatif, itu sebanyak 2 record, yaitu product description tab and die set 41 pieces, dan product description for CU FT Wellbro. Nah, kemudian kita bisa melakukan penelusuran di dalam ACL. Nah, di sini sebelumnya kita bersihkan dulu filternya, kemudian count-nya kita close. Nah, di sini kita ke analyze, kemudian kita ke count record, kemudian kita masukkan rumus if, kita masukkan quantity on hand, itu kurang dari 0, kemudian kita verify, expression is valid, oke, kemudian kita klik oke. Nah, di sini didapati 2 record match, jadi jumlah stok yang nilainya negatif itu ada 2. Kita bisa buka, di sini ada tab and die set 41 pieces, dan for CUFT well barrel. Kemudian kita ke akurasi yang keempat, di sini kita periksalah mathematical akurasi untuk saldo inventory, lalu telusuri ke laporan keuangan. Nah, setelah diperiksa, ditemukan bahwa mathematical akurasi untuk saldo persediaan dengan sistem ACL sebesar 680,479,94, nah, memiliki nominal yang sama dengan saldo persediaan pada laporan keuangan perusahaan sebesar 680.480, sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat salah saji material pada saldo persediaan. Di sini kita bisa menelusuri di dalam ACL, sebelumnya kita bersihkan dulu filternya, kemudian kita tutup count-nya. Di sini di dalam inventory value at cost-nya, di sini bisa kita blok, kemudian kita ke analyze, kita ke total fill. Nah, didapati bahwa nilai inventorinya itu sebesar 680.479,94, sama dengan inventory yang ada di laporan keuangan PT Sampel. Kemudian kita masuk ke dalam asersi evaluasi dan alokasi yang pertama, periksalah apakah perusahaan telah menetapkan LCOM untuk nilai akhir persediaannya. Setelah diperiksa, ditemukan terdapat LCOM untuk nilai akhir persediaan sebanyak 145 record, yang persediaan nilai akhirnya memiliki LCOM. Nah, di sini caranya adalah kita telusuri ke dalam ACL, sebelumnya kita close dulu, kita bersihkan dulu filternya, di sini kita klik analyze, kemudian kita ke summarize, di summarize on-nya di sini kita pilih product description. Oke, kemudian pada subtotal field-nya kita masukkan inventory value dan market value. Kemudian kita klik oke, kita masukkan rumus if-nya, itu inventory value lebih kecil dari market value-nya. Kemudian kita verify, expression is valid, kemudian kita klik OK. Kita pastikan outputnya itu screen, kemudian OK. Nah, sehingga didapati perusahaan telah menetapkan LCOM untuk nilai akhir persediaannya sebanyak 145 record. Nah, kemudian kita masuk ke
Asersi valuasi dan alokasi yang kedua, periksalah apakah terdapat persediaan yang slow moving atau obsolete sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Nah, setelah diperiksa oleh auditor, temukan terdapat persediaan yang slow moving atau obsolete yaitu sebanyak min 12 untuk product description tap and die set 41 pieces dan sebanyak min 8 untuk product description for CUFT wheelbarrow sehingga untuk produk-produk tersebut harus dilakukan penyesuaian. Nah, kita bisa melakukan penyesuaian di dalam ACL. Ini kita close dulu yang sebelumnya, kita bersihkan filternya. Nah, di sini kita buka statistik, analyze, statistical, kemudian statistik. Nah, pada statistik on-nya ini kita pilih on hand, quantity on hand. Kemudian kita klik OK, kemudian di sini jangan lupa untuk high or low-nya ini bisa dipilih sesuai kebutuhan, bisa 5, 10, kemudian pastikan outputnya itu ada screen, kemudian kita klik OK. Nah, sehingga didapati bahwa yang slow moving atau obsolete itu ada min 12 dan 8. Min 12 itu bisa kita klik dia untuk product description top and die set 41 pieces, kemudian kita ke min 8, ternyata itu product description for CUFT wheelbarrow. Kemudian selanjutnya selanjutnya kita masuk ke dalam valuasi dan alokasi yang ketiga. Telusuri nilai persediaan yang telah terjual dan cocokkan dengan COGS perusahaan. Nah, setelah ditelusuri, diperoleh hasil bahwa COGS pada tabel inventory pada sistem ACL sebesar 300.103,85 sesuai dengan COGS pada laporan keuangan perusahaan sebesar 300.104, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai COGS tidak memiliki potensi salah saji material. Nah, kita bisa melakukan penelusuran di dalam ACL-nya. Di sini kita close dulu. Kita close, kemudian kita open table inventory-nya. Kita bersihkan dulu filternya. Kemudian kita buka table trans. Nah, di trans ini kita lakukan relation antara trans dengan inventory. Nah, di sini kemudian kita masukkan produk number pada trans dengan produk number pada table inventory. Oke, kemudian kita klik finish. Kemudian kita add table. Kita add column. Kemudian kita masuk ke expression, ya. Kemudian kita masukkan quantity pada table trans. Itu kita kali dengan unit cost pada table inventory. Nah, kemudian kita verify. Expression is valid. Oke, kemudian klik OK. Oh ya, jangan lupa untuk dilakukan save as-nya. Quantity pada trans, kemudian kita kali inventory, kita masukkan unit cost. Kemudian kita save as dengan nama COGS. Kemudian kita verify, kita klik OK, OK. Nah, sehingga didapati kolom COGS. Kemudian COGS-nya ini kita blok semuanya, kita analyze, kita total field. Nah, didapati COGS-nya itu sebesar 300.103,85. Nah, ini sesuai dengan COGS pada laporan laba di PT Sampel. Kemudian ini bisa kita close. Nah, kita close. Nah, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa opini yang dapat dikeluarkan oleh auditor terhadap kondisi keuangan perusahaan PT Sampel yaitu wajar dengan pengecualian atau WDP. Karena terdapat 3 unit cost yang memiliki nilai negatif, 2 jumlah stok yang memiliki nilai negatif, dan 2 produk yang slow moving atau obsolete sehingga memerlukan penyesuaian. Sekian pemaparan kelompok 3 mengenai proses audit pada kasus PT Sampel untuk mencari bukti audit yang sesuai dengan prosedur-prosedur audit akun inventory dengan cara tracing saldo-saldonya di dalam sistem audit common language atau ACL. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.